Better when I'm dancing, yeah, yeah. Better when I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil IMADing kami yang berjudul Dampak Kecemasan Akademik Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Permatasari dengan NIM 10406017. Saya Lady Diana dengan NIM 10406057. Saya Imelda Zeni Syarif dengan NIM 10406045. Saya Najma Akila Nur Sahida dengan NIM 10406073. Saya Putri Wulandari dengan NIM 10406085. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak kecemasan akademik terhadap kesehatan mental mahasiswa. Kecemasan adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa khawatir bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Dalam konteks perkuliahan ini, kecemasan sendiri bisa menjadi menjadi hal yang positif ketika kecemasan tersebut mendorong mahasiswa untuk belajar supaya tidak gagal dalam ujiannya. Kecemasan yang dialami oleh seseorang berkaitan dengan lingkungan, tekanan emosi, dan sebab fisik. Kecemasan akademik merupakan salah satu problem psikologis yang sering dialami oleh mahasiswa. Nah, kecemasan akademik ini berkaitan dengan adanya perasaan cemas mengenai bahaya yang akan datang dari lingkungan lembaga akademik termasuk pengajar dan mata pelajaran ataupun mata kuliah tertentu. Menurut saya ini, kecemasan akademik berdampak besar terhadap kesehatan mental mahasiswa, tekanan untuk mendapatkan nilai yang tinggi, menghadapi deadline tugas yang biasanya mepet, dan persaingan antar teman dapat menimbulkan rasa cemas yang berlebihan. Kayak teman kita tuh menganggap kita tuh saingan gitu. Mahasiswa yang mengalami kecemasan ini sering merasa sulit tidur dan kesulitan fokus dalam belajar. Akibatnya, mereka jadi mudah lelah, kehilangan motivasi, dan prestasi akademik mereka juga biasanya bisa menurun. Terus juga, terdapat beberapa strategi yang menjadi solusi untuk mengatasi kesehatan mental mahasiswa. Ada 3. Yang pertama, ada meningkatkan akses ke layanan kesehatan mental di institusi pendidikan World Health Organization. Yang kedua, meningkatkan kesadaran kesehatan mental di universitas. Dan yang terakhir, dukungan sosial dalam kegiatan kampus. Sebagai bagian dari mahasiswa atau Gen Z, kita tuh harus lebih peka terhadap isu kesehatan mental di kalangan mahasiswa dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mahasiswa untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat baik secara fisik maupun mental. Selanjutnya di sini ada tips kesehatan. Di sini ada tips dalam menjaga kesehatan mental yang dibagi ada beberapa poin. Yang pertama itu ada poin pahami bahwa tidak semua stres itu buruk. Sedikit stres bisa memotivasi kita, namun stres yang berkepanjangan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental. Lalu selanjutnya ada meluangkan waktu bersama keluarga, teman, atau komunitas yang dapat membantu menjaga kesehatan mental. Dengan bersosialisasi, kita dapat berbagi cerita, mendapatkan dukungan, dan merasa lebih dihargai. Lalu selanjutnya ada menghargai diri sendiri, bisa dilakukan dengan merawat tubuh dan pikiran serta membangun kebahagiaan dari dalam. Jangan biarkan pendapat orang lain terlalu memengaruhi cara pandang terhadap diri sendiri. Lalu selanjutnya ada menghindari lingkungan atau orang-orang yang sering memberikan pengaruh negatif. Sangat penting agar kesehatan mental tetap terjaga. Lingkungan toksik bisa memicu stres dan merusak rasa percaya diri. Lalu selanjutnya ada latihan diri untuk berbicara dan berpikir positif. Berhenti menghakimi diri sendiri secara berlebihan dan fokuslah pada hal-hal yang membangun. Coba lakukan kegiatan yang menenangkan seperti berolahraga, membaca buku, atau menulis buku diari. Lalu yang terakhir ada dengan menjalankan langkah-langkah ini secara konsisten kita bisa mengelola stres dengan baik, dengan lebih baik dan menjaga kesehatan mental agar tetap stabil.
Lalu selanjutnya ada rubrik opini mengenai cara mencegah gangguan mental yang disebabkan oleh kecemasan akademik. Tahukah kalian apa itu kecemasan akademik? Hal apa saja yang dapat mencegah kecemasan akademik? Yuk gali lebih dalam. Nah, pada kesempatan kali ini, kami mewawancarai seseorang yang ahli dalam bidang psikologi yang erat kaitannya dengan topik yang kita bahas. Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, kami mewawancarai Ibu Anissa Mazda selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi. Dalam diskusi dengan beliau, kami bertanya mengenai dampak kecemasan akademik bagi kesehatan mental mahasiswa, faktor yang mempengaruhi dan cara mencegahnya. Beliau menyatakan bahwa saat ini kecemasan akademik sangat rawan terjadi pada mahasiswa. Hal tersebut sudah sangat lumrah terjadi ketika mahasiswa tidak dapat mengelola stresor pada dirinya dengan baik, sehingga dapat mengganggu kesehatan mentalnya. Terdapat dua faktor penyebab kecemasan akademik, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu seperti penerimaan diri yang buruk, regulasi emosi yang kurang, dan tidak menerapkan barrier diri. Sedangkan faktor eksternal yaitu seperti tidak adanya support system atau dukungan sosial dan lingkungan yang tidak baik atau toksik. Kedua faktor tersebut dapat menyebabkan dampak yang signifikan bahkan depresi bagi mahasiswa apabila tidak diatasi dengan baik. Terdapat 4 cara yang dapat mencegah kecemasan akademik, yaitu penerimaan diri, regulasi emosi, mempunyai barrier diri, dan support system yang baik. Penerimaan diri adalah cara dalam menerima segala sesuatu yang terjadi, bahkan hal yang di luar kendali. Seseorang yang mempunyai penerimaan diri yang baik akan selalu memandang apapun yang terjadi dari sisi positif, sehingga akan tetap merasa tenang dalam melewatinya. Regulasi emosi adalah cara kita mengatur, mengelola, dan mengungkapkan emosi dengan tepat. Seseorang yang mempunyai regulasi emosi yang baik tidak akan mudah terpancing emosi dan mengungkapkan emosinya dengan meluap-luap. Barrier diri adalah perlindungan dari diri seseorang agar tidak mudah terpengaruh oleh hal luar. Seseorang yang mempunyai barrier diri akan tetap menjadi dirinya sendiri dan tidak terpengaruh hal-hal yang kurang baik dari luar. Support system yang baik adalah dukungan dari orang lain yang dapat dipercaya dan dapat selalu mendorong ke hal positif. Support system membuat seseorang tidak merasa sendirian dan mampu mengungkapkan keluh kesahnya kepada orang yang ia percaya. Hal-hal tersebut dapat meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi kecemasan bagi mahasiswa sehingga menghindari kecemasan akademik yang dapat mengganggu kesehatan mentalnya. Lalu ada puisi pantun, tidak terputus pikiran tak tenang, beban menggantung, gelisah datang. Dalam diam jiwa terpisah, kesehatan tergerus, hati pun pasrah. Namun di balik kabut yang pekat, ada cahaya meski terpahat. Mahasiswa jangan kau tunduk, bangkitlah meski beban berlapis peluk. Kesehatan jiwa kau pelihara, harta termahal yang kau punya. Meski akademik berat terasa, tetaplah teguh demi cinta. Burung pipit terbang ke awan, mencari sarang di lahan tua. Tetap tenang di segala keadaan, kesehatan jiwa yang utama. Baik, slide selanjutnya ini mengenai game yang dimana pertanyaan dalam game ini berkaitan dengan materi sebelumnya mengenai kesehatan mental dengan nama Praktur Hepar Games. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.